Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Satriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Kendari. Pada hari ini saya akan melakukan observasi akademik dengan rekan sejawat saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Saleha. Saya di sini mengajar di jurusan Analisis Pengujian Lab APL, mata pelajaran Analisis Mikrobiologi. Makasih banyak Bu Leha, sudah saya ambil waktunya sedikit untuk melakukan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini akan saya rekam dan akan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang akan kita lakukan kali ini adalah percakapan pra-observasi. Ya, jadi nanti akan ada observasi di kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi bukan untuk melihat kesalahan ya, tetapi menemukan kekuatan. Itu saya membantu menemukan kekuatan. Dan setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Itu. Ibu Leha mengajar mata pelajaran Analisis Mikrobiologi. Analisis Mikrobiologi. Mata pelajaran produktif ya? Iya, produktif. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin diajarkan nanti? Ya, tujuan pembelajarannya itu ada 2, ada yang sisi pengetahuan dan keterampilan. Oh iya. Ya, kalau untuk pengetahuannya itu untuk tujuan pembelajaran ada 3, yaitu mengidentifikasi struktur bakteri Salmonella. Yang kedua, menganalisis jenis makanan yang mudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Dan yang ketiga itu siswa bisa membuat media. Jadi media untuk pertumbuhan isolasi bakteri Salmonella. Berarti nanti materinya tentang bakteri ya? Iya. Wah, ini materi menarik dan abstrak. Iya. Oke. Itu untuk pengetahuannya. Terus ada lagi keterampilannya. Oh iya, keterampilan. Untuk keterampilannya itu karena ini tadi fokusnya kita bakteri Salmonella itu berarti siswa nanti bisa mampu menganalisis bakteri itu pada makanan. Jadi untuk menganalisisnya itu mereka kemudian nanti menumbuhkan bakteri Salmonella pada media tumbuh. Jadi siswa itu harus mampu membuat media nanti, media tumbuh bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella yang biasa ada pada makanan mentah ya, kalau tidak salah. Iya, biasa pada makanan mentah atau yang kurang telur masak juga. Kurang masak. Iya gitu. Iya, yang tidak masak sempurna ya. Iya, karena kayak orang hamil dilarang makan yang mentah supaya tidak terkontaminasi sama. Itu salah satunya. Oke, Salmonella. Area pengembangan yang hendak dicapai di dalam kelas. Kalau dalam kelas itu tadi pengembangannya ya siswa bisa menganalisis bakteri Salmonella itu pada bahan makanan dan mampu kalau untuk di prakteknya lebih pada sasarannya itu bagaimana siswa bisa mengisolasi bakteri Salmonella pada media. Oh ya, berarti di pengetahuannya tentang bakteri Salmonellanya, kemudian aspek keterampilannya mereka mampu membuat medianya, media ya, pertumbuhan, dan di situ mereka bisa menganalisis bakteri tersebut pada media tumbuh. Oh iya. Materi ini sangat menarik dan abstrak. Iya. Kemudian untuk membuatnya nyata, kira-kira apakah Ibu Leha punya strategi khusus untuk mengajarkan di dalam kelas? Kalau untuk di dalam kelas, kalau untuk materi awalnya itu mereka melakukan studi literatur ya tentang bakteri Salmonella ini, karena di tujuannya tadi kan yang tujuan pembelajaran pertama mereka bisa mengidentifikasi bakteri Salmonella, bagaimana itu bentuknya, ciri-cirinya seperti apa, dan yang kemudian makanan yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Jadi itu dulu. Ya, jadi mereka di kelas itu saya bagi kelompok, jadi strateginya dengan diskusi kelompok, kemudian melakukan studi literatur. Jadi di sini lebih penguatan literasi. Penguatan literasinya ya. Itu tadi untuk pengetahuan. Kalau keterampilannya itu strateginya dengan unjuk kerja, praktek langsung di laboratorium. Oh gitu ya. Apakah ada media yang Ibu Saleha gunakan di dalam pembelajaran? Media yang saya gunakan itu yang menggunakan LKPD tadi. Oh, LKPD. Ya, LKPD. Perlu ini? Apa? Media yang lain?
Ya, menambahkan dengan apa? Penggunaan video apa? Ya apa? YouTube biasa ya, dari YouTube mereka melihat kan kalau ini kan benda karena bakteri itu kan abstrak ya. Jadi untuk mengetahui misalnya kayak bagaimana bentuknya itu ya bisa untuk pembelajaran awalnya mereka lihat dulu di YouTube gitu. Oh begitu. Ya. Jadi ada ini ya. Ada ditayangkan sini, video ya. Jadi di sini ada juga hubungan dengan tiknya ya. Oh, jadi, gitu. tiknya. Oke. Dari yang saya tangkap sih kayaknya pembelajarannya akan seru. Jadi nanti kalau Bu Salihah masuk ke kelas, saya minta izin ya masuk ke dalam. Anggap saja saya tidak ada. Mudah-mudahan Anda tidak terganggu. Dan hasil supervisi ini sebenarnya selain untuk keperluan saya di guru penggerak, ini juga akan saya laporkan sama pimpinan kan. Kebetulan ya saya juga sebagai supervisornya Bu Salihah. Iya, betul sekali, Bu. Jadi nanti akan ada lembar-lembar Bu Salihah boleh lihat untuk melihat kira-kira apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Kalau boleh tahu jadwalnya hari apa? Jadwalnya ini hari Kamis. Oh, hari Kamis ya? Iya. Yang diajarkan itu aspek pengetahuannya atau pengetahuan dulu. Oh, pengetahuan dulu ya? Iya. Kebetulan ini ke pertemuan pertama. Oh, pertemuan pertama. Ya. Oh iya ya. Ya, ini kan semester 2 ya. Oke. Pertemuan pertama di minggu pertama ini. Terima kasih banyak Bu Leha untuk praobservasi kelasnya kita. Percakapan kita sudah selesai, tapi boleh saya bertanya sedikit lagi ya? Boleh, Bu. Dari percakapan yang kita lakukan, percakapan singkat yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang bisa Ibu Salihah dapatkan? Apakah ada manfaat yang Ibu Salihah dapatkan dari percakapan singkat ini? Nah, tentunya dari percakapan singkat ini saya akan bagaimana mendesain pembelajaran saya supaya nanti siswa bisa memahami, apalagi tadi yang kayak kita seperti diskusikan tadi, memang materi ini betul-betul memang materi yang sangat abstrak. Tapi sebenarnya sangat abstrak, tapi kita butuh tuh. Iya betul, untuk kita ketahui karena ini dalam kehidupan sehari-hari juga kita. Jadi dengan kita pelajari ini kita lebih lebih hati-hati lagi kalau misalnya mengkonsumsi makanan begitu. Jadi situ mungkin tujuannya juga kalau ke siswa, jadi siswa lebih memperhatikan lagi makanannya ya. Terus ada harapan atau ekspektasi Bu Salihah ketika nanti pada saat mengajar, apakah harapannya atau ekspektasinya? Ya, ekspektasi saya ya, harapan saya ya siswa itu bisa tertarik dengan pembelajaran ini, bisa menikmati lah dengan pembelajaran, karena pembelajaran ini kan juga waktunya cukup panjang di jadwal itu, ya sebanyak 5 jam pelajaran. Jadi harapannya siswa itu bisa senang terus tidak bosan seperti itu. Siap saja tidak sabar untuk ikut dalam kelasnya Bu Salihah. Dan kebetulan juga di hari Kamis saya tidak punya jam, jadi nanti saya masuk. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan kehadiran saya. Jadi tidak terganggu, malah jadi penyemangat saya. Oke, terima kasih Bu Leha, terima kasih banyak sudah ini waktunya. Demikianlah percakapan Pro. Ya, selesai belajar ya. Jadi baik, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik.
pembelajaran hari ini. Jadi sesuai dengan yang ada di papan tulis ini ya, yang saya sudah tuliskan. Untuk materi kita hari ini itu materinya tentang bakteri salmonella, ya. Jadi minggu lalu juga saya sudah kasih pengantarnya ya tentang materi ini. Ada yang masih ingat tentang materi yang minggu lalu? Salmonella. Ya, apa? Negatif apa lagi? Nyerang bagian ya, jadi dia salah satu jenis bakteri atau kuman ya, namanya juga penyakit ya, yang bisa menyerang pencernaan ya, sehingga kita bisa menyebabkan gejala pencernaan ya, seperti diare ya, bisa juga gejalanya muntah-muntah ya, seperti itu ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ada 3 ya. Yang pertama, ciri-ciri bakteri salmonella. Kemudian yang kedua, jenis makanan yang terkontaminasi bakteri salmonella, dan jenis media untuk isolasi bakteri salmonella. Ya, karena sasarannya kalian bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya bentuk bakteri salmonella itu, yang pada akhirnya kalian bisa melakukan isolasi atau nama lainnya itu kalian tumbuhkan di media. Jadi untuk bisa menumbuhkan harus tahu dulu ini, harus tahu dulu konsep ini, bagaimana ciri-cirinya, jenis makanan terkontaminasi, supaya kita nanti bisa mengambil sampelnya dari makanan ini untuk diisolasi di medianya nanti. Ya, nanti juga kalian akan harus tahu juga konsepnya nih, media yang seperti apa yang bisa digunakan untuk menumbuhkan bakteri salmonella atau untuk mengisolasi ya bakteri salmonella. Ya, jadi sekarang kelompoknya sudah bagi ya, sudah ada kelompoknya. Salmonellosis atau infeksi salmonella adalah penyakit yang menyebabkan salmonella ini yang menyerang seluruh usus. Bakteri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ini unsur salmonella. Di tengah-tengah ini dia mempunyai DNA. DNA dan bagian kotak-kotak sini ada plasmid, dan yang dulu di belakang ini ada namanya flagella, dan yang di atas ini namanya ribosom, dan yang dulu depan ini pili, dan yang di tengah-tengah ini titik sitoplasma, dan ada yang di tengah-tengah ini kapsul, dan bagian bawah. Kamu sudah dapatkan hari ini, materi hari ini ya. Silakan Abbas. Ayo coba, ada yang perwakilan sekolah. Apa sih bisa coba? Coba satu orang. Perempuannya mungkin ada.
pembahasan materi hari ini tentang ini bakteri salmonella. Misalnya kalian dapatkan pengetahuan baru kah, ya seperti itu ya. Atau mungkin kerjanya maksudnya pelajaran hari ini bagaimana menurut kalian, alasan kalian. Silakan ditulis di referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Jadi hari ini saya telah melakukan observasi di kelas yang diajarkan oleh Ibu Saleha. Bagaimana Bu Leha? Bisa ya kita mulai observasinya? Maaf, coachingnya ya. Jadi untuk yang pertama, sebelumnya kan kita sudah pernah bertemu sebelumnya membicarakan tentang sasaran yang akan dicapai dan strategi yang akan digunakan. Nah, menurutnya Ibu sendiri, apakah sasarannya sudah tercapai dan strateginya berjalan bagus atau tidak? Jadi setelah saya tadi menyusun materi, kemudian membuat LKPD, kemudian menyajikannya di kelas, ya secara umum itu sudah tercapai, di mana siswa juga tadi saya lihat antusias pada saat pembelajaran, siswa antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKS, di mana saya menyajikan juga itu tadi walaupun mungkin saya tidak sajikan secara di depan kelas, tapi mereka bisa nonton melalui YouTube karena ada link yang saya berikan. Jadi dengan itu mereka bisa secara antusias melihat langsung ya lewat tayangan YouTube yang saya sudah berikan, ya seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Tadi waktu observasi saya melihat bahwa antusiasme siswa itu memang sangat tinggi. Kemudian saya membuat catatan selama Ibu tadi mengajar. Jadi saya sambutkan ya Bu, nanti Ibu konfirmasi misalnya kalau ada salah atau mungkin ada yang terlewatkan. Yang pertama itu mengenai diferensiasi, itu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya lihat bahwa di dalam pembelajaran di kelas memang sudah terdapat diferensiasi konten seperti itu. Jadi saya lihat Ibu Leha tadi menggunakan gambar, kemudian menggunakan video YouTube sama sambil menjelaskan. Jadi saya lihat di situ mungkin sudah adalah diferensiasi yang terlihat di situ. Kemudian yang berikutnya, saya lihat kembali catatan saya. Kelas aktif. Kemudian saya lihat siswa yang lebih banyak aktif dibanding Bu Saleha, apalagi dengan adanya pemberian LKPD. Saya juga banyak belajar tadi loh Bu. Terus tadi sasarannya sepertinya tercapai ya, karena ada sasaran yang disampaikan, kemudian tujuan pembelajaran juga saya tuliskan di papan. Betul, tujuan pembelajarannya. Setelah itu di akhir pembelajaran juga saya lihat direfleksi kembali dan diulas kembali tujuan pembelajaran tadi ya. Terus ada refleksi juga tadi. Ada refleksi, ada beberapa siswa yang mengungkapkan perasaannya, walaupun mungkin siswa yang apakah entah dia masih malu-malu menyampaikan atau bagaimana, yang masih ada sedikit yang ada kurangnya ya. Iya. Berarti yang saya rasakan dengan Ibu rasakan, sepertinya kita sudah ini ya sama ya yang saya rasakan dalam kelas tadi. Selama saya mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, kelas itu hidup, kemudian anak-anak aktif, dan strategi yang Ibu gunakan sepertinya berhasil ya. Tapi berhasil. Selain itu, apakah Ibu Saleha merasa masih ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Kalau menurut saya memang di pembelajaran itu masih ada yang perlu ditambahkan, karena ada sebagian siswa juga mungkin karena kan di kelas itu artinya tidak semua pasti adalah siswa yang kurang memperhatikan. Jadi mungkin di situ lagi saya akan bagaimana pembelajaran saya ke depannya supaya lebih yang siswa-siswa tadi ada sebagian siswa yang kurang memperhatikan, jadi bisa memperhatikan lagi. Mungkin kurangnya saya menambahkan game mungkin di sela-sela itu ditambahkan game atau istilahnya kayak ice breaking begitu mungkin. Jadi mungkin siswa sudah tidak bosan gitu. Iya.
Jadi itu yang perlu lagi ditambahkan nanti untuk kedepannya. Oh iya, jadi Ibu Saleha merasa bahwa pembelajaran tadi harusnya ada yang menarik minat anak-anak supaya semuanya yang aktif. menarik, semuanya aktif, karena sebagian tadi saya secara keseluruhan saya lihat memang siswa antusias, tapi ada sebagian kecil mungkin siswa yang tadi kayak tadi ada jengkor masuk, yang mungkin yang merasa dirinya begini terus keadaannya mungkin mungkin kayak ada gamenya atau apa seperti itu, mungkin ada tambahan yang lain yang bisa buat siswa lagi lebih menarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Oh iya, artinya mungkin strateginya ada strategi apa Bu Saleha berpikir bahwa perlu strategi tambahan untuk menarik minat orang tadi sudah aktif loh. Memang sih ada sebagian kecil kan. Memang ada sebagian yang saya lihat siswa itu ada yang minta izin tadi keluar, ada yang tapi ada yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, tempat kelompoknya. Tapi kalau saya tuh wajar saya siswanya dalam pembelajaran kan, maksudnya mereka berinteraksi, mungkin bertanya jawabannya apa seperti itu. Tapi sangat bagus, perlu dicatat, memang bisa dicatat bahwa perlu games mungkin ya. Diselipkan sedikit apalagi mungkin karena kalau jam produktif kan durasi waktunya panjang ya, seperti itu. Tapi saya lihat tadi memang anak-anak ini kok, maksudnya mereka berlomba untuk bertanya, kemudian dalam proses pembelajaran tadi saya mencatat juga bahwa Bu Saleha termasuk orang yang aktif mendatangi setiap kelompok untuk menanyakan apakah ada kesulitan atau tidak ada kesulitan, gitu. Dan saya sebenarnya yang menjadi catatan yang sangat penting, karena ini menjadi kekurangan saya sebenarnya selama ini tuh refleksi. Ternyata Bu Saleha sudah menerapkan refleksi di dalam kelas tadi, dan itu poin plus. Karena bagaimana menurut kita, apakah sama mungkin dengan saya bahwa refleksi itu kan sesuatu yang baru saya lakukan akhir-akhir ini. Apakah Bu Saleha selama ini refleksi itu dilakukan sudah jauh-jauh hari atau nanti akhir-akhir ini juga? Kalau masalah terrefleksi akhir-akhir ini, karena sebelum-sebelumnya biasa saya keteteran dengan waktu, apalagi kalau dengan melihat keadaan kelas, kondisi siswa yang tidak kondusif, selalu jadi itu biasa keteteran dengan waktu, jadi kadang refleksinya itu tidak dilaksanakan, seperti itu. Tapi dengan adanya ini, jadi saya mungkin akan memperbaiki lagi pembelajaran saya supaya kedepannya refleksi itu tetap harus ada, karena kayaknya menurut saya itu sangat penting karena kita bisa mengetahui bagaimana pemahaman siswa pada pembelajaran yang kita laksanakan. Betul. Tadi saya melihat tadi refleksinya pertanyaannya cuma 2 tapi sangat istilahnya mewakili mengenai perasaannya dan pelajaran baru yang mereka dapatkan. Jadi saya sebenarnya agak sangat terkesan di bagian situ, tetapi kalau boleh saya bukan mengkritisi sih, maksudnya dari tadi yang saya lihat tadi waktu pada saat refleksi, refleksinya sangat bagus, cuma mungkin siswa itu ketika disuruh untuk menjelaskan satu persatu, akhirnya mereka kayak tidak berani untuk mengungkapkan, padahal kita refleksi itu sangat penting juga buat kita guru sebagai untuk mengoreksi diri. Betul. Mungkin dari jawabannya siswa, ternyata ini yang harus kita tambahkan lagi. Betul sekali. Betul. Dan tadi kan sampai ada disampaikan, ayo silakan cepat ini, itu kayaknya gurunya semangat tapi siswa kita meminta refleksi tetapi siswa kita mungkin kayak takut atau tidak terbiasa bicara. Betul. Mungkin di situ pentingnya namanya diferensiasi produk, mungkin kan kita bisa menggunakan berbagai strategi. Betul. Misalnya mungkin menuliskannya kah, atau bisa kayak misalnya menggunakan media sosial bisa juga. Untuk mengekspresikan apa yang mereka yang dapatkan dari hasil pembelajaran itu, mungkin seperti itu. Maksudnya kalau dia tidak bisa menulis, ya bicarakan. Kalau tidak bisa bicarakan, tulis. Atau yang penting mereka bisa menuliskan refleksinya. Nah itu, jadi mungkin di situ. Bagaimana boleh setuju dengan saya? Setuju sekali. Karena tadi kayaknya gurunya yang semangat. Ayo mana? Bagaimana perasaannya kalian? Tapi
malu-malu. Senyum, malu, ya seperti itu. Karena saya lihat ketika tidak disuruh berbicara, mereka bicara. Saya bahagia sekali, senang sekali. Iya. Pada saat disuruh coba nak berdiri sampaikan, tiba-tiba mereka Langsung diam, diam. senyum. Tapi solusi yang disampaikan tadi Bu Leha tadi itu bahwa disuruh menuliskan kembali, akhirnya mereka kemudian menulis kan. Iya. Nah, itu. Dari hasil tulisan mereka bisa Mereka bisa mengungkapkan. mengungkapkan, betul sekali. Iya, jadi mungkin hanya itu ya. Iya, Bu. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan hasil observasi saya hari ini bahwa di antaranya itu pembelajarannya sudah aktif, kemudian berpihak pada murid. Setelah itu ada strategi yang Ibu jalankan, sudah berhasil, cukup berhasil, walaupun mungkin ada beberapa penambahan lagi yang lain. Kemudian minta tolong dikasih jangan ribut. Iya. Kemudian ada refleksi seperti itu. Bagaimana kalau boleh saya tanyakan tentang rencana tindak lanjut. Tadi kan sasarannya kalau tidak salah minggu lalu kita sudah berbicara tentang sasaran dicapai untuk pertemuan ini adalah tentang pengetahuan. Ya. Berarti minggu depan kita akan merancang untuk keterampilannya ya. Keterampilannya. Jadi mereka akan diperkenalkan dulu bagaimana prosedur kerja yang akan nanti dilakukan, terus alat dan bahan dari mana, terus prosedurnya untuk masuk di lab itu seperti apa, seperti itu dulu. Yang pada akhirnya mereka bisa melakukan sendiri. Oh iya. Lebih waktunya sama ya? Waktunya sama. Kalau tadi kan Bu Saleha bilang kurang games dan kurang ice breaking, apakah di pertemuan selanjutnya sudah ada terpikirkan kira-kira seperti apa ice breakingnya? Mungkin sebelum masuk lab, mungkin biar mereka lebih semangat di lab nanti bekerja ya, tidak mengantuk gitu. Jadi mungkin ada jauh-jauh atau apa kan? Iya. Dari kelas ke lab itu agak jauh jaraknya, jadi mungkin dengan semangat untuk datang di lab. Jadi sebelum masuk lab mungkin ada Jadi games atau ice breaking masuk gitu. Berarti rencana tindak lanjutnya di sini nanti dituliskan saja menambahkan ice breaking ya di dalam pembelajarannya. Oh iya, makasih banyak Bu Saleha atas observasinya. Saya masih mau pertanyaan terakhir. Ini tadi kamu Saleha melakukan refleksi. Sekarang refleksi untuk diri saya. Selama saya coaching, apa yang Ibu rasakan pada saat saya coaching? Apakah jujur saja ya Bu? Kalau misalnya saya salah atau apa mungkin saya terlalu mengintimidasi. Jadi selama dari proses pembelajaran dengan kehadiran Ibu saya merasa terbantu karena yang selama ini mungkin saya belajar mengajar dalam proses pembelajaran di kelas mungkin tidak mengikuti rentetan aturan saya dari pembuka, biasanya langsung ke tengah atau karena biasanya langsung menghadapi kondisi siswa ya seperti itu. Jadi dengan tadi dengan kehadiran Ibu ya lebih teratur cara mengajarnya ya dari step by step ya sampai akhirnya bisa ada refleksi yang tadinya mungkin kemarin saya mengajar itu tadi biasanya refleksi itu tidak dilaksanakan. Jadi dengan tadi mungkin jadi pembelajaran juga untuk saya supaya kedepannya ya kalau bisa pembelajarannya seperti itu dan bisa ditingkatkan lagi. Iya. Kalau untuk masa perasaan ya saya merasa senang. Tidak terintimidasi ya? Tidak, sama sekali tidak. Berarti ya, karena kan selama ini kalau kita disupervisi, biasanya kita mencarikan kesalahan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Leha. Ini sudah membantu saya. Kita sama-sama membantu. Mudah-mudahan kedepannya kita saling membantu. Bisa mungkin Bu Leha bisa masuk dalam kelas saya, kemudian membantu saya untuk merefleksikan apakah pembelajaran saya juga sudah bagus atau tidak. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Saya juga terima kasih banyak atas masukannya untuk pembelajaran saya ke depan. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.